direktur, para pimpinan fakultas dan program studi, para dosen dan pegawai Universitas Kelemu Kosomaki yang kami banggakan dan kami cintai, seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Kelemu Kosomaki yang hadir di kesempatan. Terus menjaga nasionalisme kita sebagai anak-anak bangsa, setuju bahwa kita harus terus senantiasa merawat dan menjaga rupiah sebagai simbol pemersatu bangsa. Kita kata semoga Tuhan memberkati kita semua dalam mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Ibu Mila sebagai moderator kita untuk memandu acara sosialisasi. Perwakilan dari Ketua Yayasan Pak Charles Rawat selaku Wakil Rektor 4 Bidang Hukum dan Kerjasama Universitas Leleng Buku, Pak Peter selaku Wakil Rektor 3, Bapak Ibu dosen, pegawai serta staf akademisi serta mahasiswa-mahasiswi Universitas Leleng Buku Somaki. Sebelum kita masuk ke acara sosialisasi atau edukasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya ingin mengundang Bapak Almo Prihadi untuk menyerahkan token kepada perwakilan dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Maluku kepada Pak Charles ya, selaku perwakilan dari Universitas Leleng Buku Somaki, kepada Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dalam hal sosialisasi, membantu kami juga memfasilitasi terkait acara hari ini. Dan mohon maaf juga Pak karena kepala perwakilan belum bisa hadir langsung karena ada kegiatan juga di Jakarta terkait dengan Ekda. Harapannya memang dari sosialisasi ini tadi Bapak sampaikan, kami juga mendorong semua mahasiswa, rekan-rekan dari Sivitas Akademika juga bisa mengambil peran aktif ya. Jadi sebagai agen-agen perubahan di daerah ini, mohon tidak dilihat besarnya Pak nominalnya, tapi mungkin ini cerita. Jadi di Bank Indonesia itu ada uang bersambung Pak, jadi belum dipotong. Jadi ini sebagai bahan koleksi. Nanti mungkin mohon bisa diterima Pak sebagai potongan. Ya, namun edukasi ini kita akan santai-santai aja ya, jangan terlalu tegang. Ya, selamat pagi semuanya. Luar biasa semangat sekali ya. Jadi pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang cinta, bangga, paham rupiah yang akan dibawakan oleh Pak Monang. Kepada Pak Monang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum saya memulai sosialisasi saya tentang cinta bangga paham rupiah, baiknya kita perkenalkan nama dulu. Kita bernama Monang Sawala Bulan, ya dipanggil Mona, di Bank Indonesia Unit Pengelolaan Rupiah. Jadi tugas ini yang memang untuk mengedarkan uang rupiah sampai dengan pelosok negeri, sampai dengan daerah-daerah perbatasan. Jadi di Bank Indonesia itu kerjanya cuma bukan di atas meja saja, tapi kerjanya itu sambil jalan-jalan itu mengedarkan uang, kita tarik uang yang tidak baik edar, dan kita musnahkan di kantor. Nah, biasanya juga kita kerjasama dengan TNI Angkatan Laut untuk mengedarkan uang rupiah. Selain itu juga ada bakti sosial, kita bikin pengobatan gratis. Jadi kerja di Bank Indonesia itu bukan hanya di depan meja atau depan laptop, bisa jalan-jalan juga. Jadi mungkin ada dari sini, ada yang selesai kuliah mungkin bisa melamar di Bank Indonesia. Oke, amin. Oke, mantap. Sebenarnya untuk sosialisasi cinta bangga paham rupiah itu kelanjutan dari 3D.
3D. Mungkin Bapak Ibu ada di sini yang pernah dengar tentang 3D. 3D yang dikeluarkan dari Bank Indonesia. Itu kayaknya kalau Bapak Ibu dosen yang pasti sering nonton atau radio itu sering Bank Indonesia itu mengeluarkan edukasi di media itu. Oh boleh, boleh Bapak bisa dijawab ya. Dilihat di laba dan di rawa. Dilihat di laba di rawa. Gampang tuh. Bapak jangan buat itu, saya sudah berhadiah. Lihat dia mana? Iya, Bapak. Dan di sini ada yang banyak itu, yang bagus itu. Cuma urusan dari pengurusnya karena itu alternatif. Orang kecil itu suka bagaimana kita dapat sama sebulan lagi dengan cinta, bangga, paham rupiah. Cinta itu apa, bangga itu apa, paham itu apa. Nah, itu supaya ketong bisa merawat atau uang rupiah. Karena kalau ketong sejarah ketong uang rupiah, otomatis ketong secinta. Beda hanya kalau adik-adik tuh di sini yang punya pacar, otomatis ketong jaga dia. Beda hanya gitu, karakteristik desain dan menjaga dirinya dari tidak palsu, dikenali cinta, mengenali, merawat, menjaga, mengenali itu dengan 3D, dilihat, diraba, diterawat. Oke, dilihat, diraba, diterawat. Dilihat pada uang itu apa yang kamu lihat? Mungkin ada yang bisa menjawab. Dikira-kira yang dilihat pada uang itu apa? Ya, hologram. Iya, hologram. Ibu apa nama siapa? Bapak Alfi. Iya, dia dulu. Ya, yang kamu lihat pada uang itu seperti tadi itu Bapak bilang hologram. Kalau bahasa di Bank Indonesia, bahasa kerennya itu OPI, optical projection. Itu ada di tampak depan, bagian bawah, desain. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, itu logonya berwarna, 2 warna. Kalau biasa uang yang dilakukan keasliannya atau paku itu cuma 1 warna. Untuk mengidentifikasi uang itu asli atau palsu dan semua itu sama. Seperti di Anya bina pengamat itu kalau dia menggunakan, kita lihat menggunakan sinar bukan yang pada ing yang perisa ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, dari tampak depan itu warna emas. Dari kalau kita lihat dari sudut berbeda itu dia berwarna hijau. Kalau uang yang diragukan keasliannya itu 1 warna saja. Biasanya tuh sering kalau kita dapat itu warnanya tuh warna merah. Ya, maju. Ya, mungkin kakak mahasiswa ya. Soalnya kakaknya lagi malam-malam udah datang sini. Mahasiswa ada lagi kah? Kita masih cari satu lagi yang pakai mobile banking. Mungkin yang nanti yang belum dapat hadiah ya Ibu ya, supaya rata ya. Maka aplikasinya apa? Oke, Dana. Tapi ini udah premium loh Mas ternyata. Wih, berarti bagus. Oh, oke. Kesempatan diberikan. Dan pertama kita masuk aplikasi Dana. Kita boleh memakai aplikasi lain, tapi yang saya pakai di sini adalah aplikasi Dana. Jadi masuk ke Pay. Nah, tinggal di scan. Selanjutnya adalah masukkan nominal. Contohnya Rp1. Lanjut. Ya, bayar. Bapak yang menggunakan Brimo ya, Will, coba. Kita boleh langsung jelasin cara menggunakan QR menggunakan Brimo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rasmi Sita. Di sini saya menggunakan aplikasi Brimo. Jadi teman-teman di sini langsung bisa membuka aplikasi Brimonya. Di sini ada tertulis login dan juga ada
tanda untuk menggunakan sidik jari. Jadi terserah teman-teman menggunakan login untuk memasukkan passwordnya atau langsung menggunakan sidik jari. Langsung di Oke, yang untuk QR-nya untuk di scan. Untuk itu langsung di scan QR-nya. Chris, mohon maaf. Oke, di sini langsung teman-teman bisa memasukkan nominalnya. Langsung teman-teman bisa tekan OK. Teman-teman bisa langsung memasukkan PIN-nya. Jika PIN-nya sudah benar, maka transaksi dinyatakan sukses. Oke, terima kasih Kak. Ya. Teman-teman Bapak Ibu yang mau nanya dipersilakan terkait materi Cinta Bangga Pahlawan Rupiah dan Kris. Kalau bisa buat teman-teman yang belum dapat hadiah aja kali ya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Koratila, Fakultas Sosial dan Humaniora, program studi pendidikan matematika. Dan di sini pertanyaan saya mengenai yang tadi sosial yang pertama. Ya, pertanyaan saya, bagaimana menerapkan cinta rupiah dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, mengapa harus cinta bangga dan paham rupiah itu harus Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sobat 3 Bulan, Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Humaniora. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai cinta rupiah tadi. Di situ tadi angka yang pertama jelaskan mengenai uang yang tidak boleh robek, tidak boleh basah, tidak boleh ditapel atau dihekel. Terus kalau misalnya yang punya uang sobek-sobek itu pasti bisa ditukar di Bank Indonesia. Kalau misalnya tidak di Bank Indonesia berarti di BPDM. Nah, yang tadi dijelaskan itu uang sobeknya kan kayak misalnya bagian di logo burung Garuda atau di pojok kiri atau kanan atas dan bawah. Kalau misalnya uang sobek baik, kalau misalnya uang sobek kayak begini bagaimana? Apakah kita bisa ditukar di Bank Indonesia, di BPDM atau ada cara yang lain? Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman tanya luar biasa sekali apa makanya pertanyaannya. Ya, tadi dua-duanya pertanyaan terkait dengan cinta bangga Pahlawan Rupiah. Jadi langsung saja saya persilakan Pak Mona untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama tadi dari kakak laki ini, bagaimana caranya kita merawat rupiah di kehidupan sehari-hari? Ya, simpel saja. Kata cara merawat rupiah itu yang tadi kita bilang itu 5 jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distempel, jangan dibasahi, jangan diramas. Itu tapi bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling bagus saya kalau kakak mau pakai dompet. Di sini rata-rata pasti ada dompet loh. Nah, kalau bisa dompet yang lipat, dompet yang pajak, supaya atur taruh uangnya itu utuh, gak ada lipatan. Nah, itu cara kita bisa edukasi untuk kehidupan sehari-hari. Terus itu yang pertanyaan kedua, tadi kan kamu bertanya tadi ada 3, oke? Kayaknya pertanyaan pertama dan kedua tadi hampir sama. Harus bangga. Oke, mengapa kata harus cinta bangga Pahlawan Rupiah? Karena uang rupiah seperti tadi dia bilang itu ada sebuah celana, ada burung Garuda. Selalu warga negara Indonesia yang baik harus
kita menjaga itu uang rupiah karena ada kedaulatan, ada perubahan. Jadi kami itu kan bangga sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Contoh saja, kebanyakan masyarakat ini kalau itu sudah dapat uang dolar, uang asing, itu simpan mulus-mulus baik-baik. Tapi paling itu tersakat. Tapi kalau rupiah sih, rupiah itu lebih berapa dolar di Islam besar, apalagi ibu-ibu yang di pasar. Kalau sebelahnya pakai uang rupiah, lo kasih masuk rupiah, itu punya apa pakai ikan itu baru Nah ini bisa berusaha rupiah. Karena untuk cetak uang rupiah, untuk pertanyaan kedua tadi, adik sibuk deh. Adik uang tadi ke kalian? Nah, ini baru. Mana? Tadi uang apa? Oh ada tadi. Oh ini tapi kan dibalik lagi. Jadi seperti yang tadi ada punya uang ini sudah masuk kategori uang rusak. Kategori uang rusak. Kayak ada punya uang kayak begini sebenarnya jangan uang. Ini masih bisa ditukarkan. Kalau di sini tidak ada Bank Indonesia, yang penting Bapak Ibu orang uang atau akan laki-laki beli kertas minyak, beli kertas minyak lem di atas kertas minyak, baru nanti potong seukuran uangnya ini, seukuran uang itu supaya pas ditukarkan ke bukan Bank Indonesia atau Bank Umum itu mereka terima. Padahal biasanya kalau bank-bank ini mereka tidak mau terima uang yang sudah rusak kayak begini, itu karena lo malas usaha kan, karena nanti tidak nanti kertas minyak, karena itu kan nanti lo kumpul tanggal terlupa supaya uang itu bisa ditukar kembali. Tapi kalau langsung ditukarkan ke Bank Indonesia, atau ternyata nanti kami akan tadi. Jadi alangkah baiknya uang yang rusak ini kan dia bos, anak dia rusak tuh hancur lagi. Tapi bisa ditukarkan. Nah, indahnya Indonesia itu begitu. Jadi uang rusak model apa lagi kalau di kapal lain kan bisa ditukarkan ya itu. Kalau ini masih bisa ditukarkan. Mau uang busuk hancur berbagai bisa ditukarkan. Jadi kalau kita uang yang masih berlaku itu lo simpangan gangguan kumpul, nanti ada mungkin saudara yang pergi ke anggota bisa singgah di Bank Indonesia nanti tukar atau langsung berbulu saya bilang itu mau Pomona, dia tuh bergerak uang. Oh sudah langsung itu. Oke, yang penting terima kasih baik-baik, lalu di kertas minyak kalau saya ada Bank Indonesia bukan di Bank Umum, yang penting terima kasih di kertas minyak kakak. Stop. Nomornya saja ini yang ada, tapi yang uangnya utuh bisa ditukarkan. Nah, bisa. Sama di belakang ceritanya nomor seri kalau hilang itu masih bisa ditukarkan. Nah, yang penting uang itu masuk kategori 67%. Nah, jadi uang itu kalau sobek dia di atas 67% atau di atasnya itu masih bisa ditukarkan. Yang kita tidak bisa tukarkan di Bank Indonesia uang itu kalau dia sudah sobek dua. Jadi satu lembar nih, sobek pertama, sobek kedua, terus disolatin di lem. Itu data di Bank Indonesia tidak bisa tukarkan. Kenapa? Alasannya ada. Itu uang itu dianggap sebagai uang mutilasi. Nah, kenapa dianggap sebagai uang mutilasi? Bisa saja untuk pecahan 100.000 contoh, 100.000 satu lembar itu dimutilasi bagi 3, itu bisa dapat uang rusak 3 lembar. Jadi bisa di bagian kanannya itu uang asli,
tapi bagian tengah dan bagian sampingnya itu paku. Bisa juga yang di tengah asli, tapi kiri kanannya paku. Sekarang ada oknum-oknum pemaku itu kayak gitu. Jadi mereka mutilasi uang 1 lembar, berarti disambung dengan 2 paku. Jadi uang yang sudah sobek dari lebih dari 1 kali itu tidak bisa digunakan di Bank Indonesia. Tapi kalau uang itu masih sobek 1 kali, 1 lembar bagi 2, isolatif masih bisa. Atau yang lebih dari 67%, nah 8.000. Mungkin iya bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih kakak di Melampung sudah bertanya. Kami semua kebetulan di KKT Pak. Ini yang pertama yaitu menyangkut uang koin Pak. Di sini uang koin, karena di sini yang sering digunakan di mungkin swalayan aja Pak, yang digunakan uang koin. Tetapi kalau seandainya di toko-toko atau ini sudah tidak digunakan uang koin lagi Pak, itu kebijakan apa yang diambil yang bersangkutan dengan fakta Bapak sebagai ini di Bank Indonesia? Itu seperti apa yang harus kami di daerah pensiun seperti ini KKT ini Pak harus lakukan? Karena kebanyakan itu uang koin yang kami punya Pak, kami kumpul nanti sampai di amplop baru kami gunakan. Tapi kalau seandainya yang ada di pesisir pulau ini Pak, dong saya gunakan apa Pak? Bangun tahu saja. Ada yang belum kubur juga Pak seperti itu. Itu untuk uang koin Pak. Yang kedua Pak, tentang apa namanya? Nominal daripada uang koin tersebut ini Pak. Apakah uang koin ini apa dia berbeda dengan daerah yang lain Pak? Sampai di KKT ini tidak bisa digunakan uang koin yang bersangkutan. Apakah ada spesifik antara daerah ini tidak berbeda dengan daerah yang lain sehingga uang koin ini tidak layak digunakan? Atau kami KKT sudah ditetapkan memang sebagai warga masyarakat yang elit begitu sampai itu bisa digunakan. Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya untuk semua Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini memang permasalahan uang koin bukan terjadi saja di Jawa, bukan terjadi saja di Selatan, terjadi di semua daerah. Sampai pernah kita dari Bank Indonesia itu bahasa kasarnya tanya, kalau tidak ada uang koin, kalau tidak mengulang uang koin, nanti dari uang 100.000 sampai 1.000 kita bikin uang koin semua. Dan kita uang koin itu ada solusinya, itu beda-beda tipis sama Anda sih. Jadi uang kita ini kan diduduki dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi uang itu kalau kita menolak itu ada undang-undangnya, ada sanksi pidananya. Nah, jadi itu sanksi pidananya itu kalau menolak uang rupiah, uang koin kan ada gambar menggunakannya. Nah, cukup kelewatan juga. Kalau tidak menggunakan uang koin, tidak menggunakan uang rupiah, berarti tidak mau tinggal di Indonesia lagi. Ini tidak mau tinggal. Itu solusinya tinggal bilang saja uang koin ini, uang rupiah ini ada undang-undangnya nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, sanksi pidana 2 tahun penjara, denda 200 juta. Tinggal gini. Dan memang kita tahu masyarakat itu menjelaskan padahal itu susah sekali. Makanya itu sekarang mau sampai ke sini juga kita cek ipat itu kalau kita kontrol kita mau apa. Jadi memang solusi satu-satunya supaya uang koin itu dia beredar. Ini yang tidak masyarakat dan memang harus masyarakat. Kalau memang koin itu kita sudah mereka sudah punya kesadaran lagi. Mau nggak mau uang koin itu kita kumpul saja. Nanti bukan lagi dipakai seperti itu. Bukan lagi dipakai yang koin dan memang banyak berkumpul. Karena memang kalau tidak berlaku uang koin ini, itu harga barang misalnya untuk harga sana sini yang 2.500 dan intinya uang koin ini di dalam transaksi. Kalau uang koin ini sudah berlaku lagi berarti itulah harga barang semua nilai jual semua itu lagi pada mahal.
Pernah sekali saya tidak apa saja. Ini waktu misalnya kalau buka kaki ini baru lagi. Dan ada toko di bawah yang satu loh. Yang satu ini. Oh iya. Pernah satu kali kita banyak. Terus dia kasih cuma dia kan 2 bulan. Kalau 2 bulan kita datang. 2 bulan kita datang. Besoknya kita datang. Terus ada konvoinya juga. Di harga barang itu ada nominal konvoy juga. Saya kasih kertas, saya kasih 2 bulan lagi. Tahu? Kata Pak bayar saya nih 2 bulan. Bulan-bulan ini saya dapat dari ibu. Ibu kemarin kasih balik saya nih. Tidak ada konvoy kan saya betul. Saya bayar juga itu 2 bulan. Akhirnya Pak, suruh tidak mau melakukan konvoy. Akhirnya dari situ mereka sadar konvoy itu penting. Jadi sekarang polisi itu dia sudah melakukan konvoy. Mungkin trik-trik yang begitu tapi bisa gunakan di tempat lain. Seperti itu lagu itu. Bagaimana fungsi ada apa? Iya Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Cuma di sini Pak, yang ingin saya sampaikan kebetulan Bapak juga ada dalam lingkup kampus Bapak, yang mana juga mahasiswa di sini kan ada yang PPR atau magang Bapak di desa-desa. Mungkin dari penjelasan Bapak ini bisa menjadi apa? Mereka bisa menjadi pengaruh mulu juga Bapak untuk menjelaskan ke orang-orang yang di pedesaan-pedesaan sana Bapak seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa jadi perbincangan atau nanti Bapak dong kembali ke Bapak dong kantor bisa mendiskusikan supaya bisa terselamatlah kami Bapak masyarakat dengan persoalan atau problemnya uang koin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin saya kasih pesan saja mungkin adik-adik bisa jadi duta CPB dan krisis. Memang harus. Jadi undang-undang itu menurut saya adik-adik dong memahami jadi uang supaya untuk dalam hal edukasi kepada masyarakat itu bukan masuk di tangan sendiri itu. Biasanya masyarakat itu mereka akan dengar kalau ada ancaman. Begitu. Jadi kayak itu saja. Kalau jangan itu tidak mau medik dengan sengaja merusak uang rupiah saja. Biasanya di sini kan ada yang mereka kalau pergi di laut itu harus bawa di laut. Itu kalau dari Bank Indonesia tidak terima baik, itu bisa masuk ke pengadilan, bisa proses karena ada undang-undang mata uangnya. Jadi itu masuk juga undang-undang mata uang. Sanksi pidananya yang tadi saya bilang, kurungan tamu, buat penjara, denda 200 juta rupiah. Mungkin seperti itu kan, mungkin ada yang bisa ya meneruskan ataupun edukasi terkait kita bangga paham rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanimbar. Ini saja, terima kasih. Dengan berakhirnya jawaban dari Pak Monang tadi terkait pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi, saya selaku perwakilan dari Bank Indonesia yang datang ke sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak kampus Universitas Bali di Saunaki. Dan terima kasih juga Pak penyambutannya yang luar biasa. Semoga dengan adanya edukasi yang diberikan dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu saya sebagai moderator menyerahkan kepada Ibu MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikut, acara penyerahan proposal dari pihak Universitas Saunaki ke Kepala Unit SB Pur Bapak Al Nurri Hadi. Kepada Bapak berdua kami persilakan. Sebagai PHRF Universitas Saunaki menurut mereka tidak berdebat untuk itu dengan segala hormat. Di saat ini untuk ada mahasiswa sekalian kita mendapatkan ruang untuk kita bisa berdiskusi sekaligus. Saya dapat diskusi dengan Pak Al tadi bahwa hari ini saya menyerahkan proposal permohonan bantuan beasiswa Bank Indonesia bagi mahasiswa
ini mungkin nanti akan dipelajari menjadi bahan perkembangan kalaupun ada bukan waktu ini, mungkin di waktu-waktu mendatang kalaupun ada. Dan tadi saya juga sudah terkonfirmasi bahwa ada beberapa hal yang nanti bisa kita tindak lanjuti berkaitan dengan pengembangan lainnya. Saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik. Dan ini masih kita telusuri bersama dengan Pak. Paling saya serahkan proposal dari kami seperti yang sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kami di sini memang masih sebagian besar mereka yang sangat membutuhkan turun tangan kita sekalian, yaitu di Universitas dan khusus lagi maupun para mitra kita. Berikan saya untuk menyampaikan ini proposal atas nama Rektor Universitas Leluhur Sekali. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah Bapa di surga, karena atas kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini dalam momentum sosialisasi dari Indonesia bagi kami Civitas Akademika Universitas Leluhur Sekali. Kami percaya bahwa lewat sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia bagi kami boleh mengerti dan memahami dan cinta bangga akan rupiah ini selalu terpatri dalam hati dan pikiran kami, agar selalu kami junjung bahwa kebersamaan, kesatuan, keutuhan, hingga ini akan tetap kami jaga. Bapa yang Maha Kudus, di saat ini Tuhan kami berdoa bagi Bank BI yang sudah mensosialisasikan tentang rupiah ini bagi kami, kiranya untuk memberkati mereka dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka laksanakan demi menjaga keutuhan ini lewat cinta rupiah ini, mereka senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Kami pun yang ada di Universitas Leluhur Sekali, kami akan kembali melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami, bagi kami selaku dosen, pegawai, bahkan mahasiswa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami. Ini kami Tuhan yang sesungguhnya kami boleh persembahkan kepada-Mu. Ampun segala salah dan dosa kami, berdoa tangan-Mu kami berdoa. Amin. Yang berkenan berkesempatan hadir pada saat ini dengan ucapan ubun makalah kita dikenal Ratu Norgir Muluk Besar, Tuhan memberkati. Sekian dari